teman-teman. Perkenalkan, nama saya Keren Hapuk Nawaban, Prodi Musik Gerejawi, dan saya kuliah di Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah liturgi. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas atau memberikan sedikit penjelasan mengenai apa hakikat tata ibadah. Apa hakikat tata ibadah? Nah, teman-teman semua ada yang tahu nggak apa itu hakikat tata ibadah? Jika teman-teman tidak mengetahuinya, mari kita sama-sama membahas apa hakikat tata ibadah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman semua like, komen, subscribe, and share. Ditunggu ya teman-teman. Nah teman-teman semua, sebelum kita lebih lanjut membahas atau mempelajari apa hakikat tata ibadah, terlebih dahulu teman-teman kita harus pahami bahwa hakikat merupakan makna atau arti pernyataan yang sesungguhnya atau sebenarnya. Dan ibadah sendiri di sini adalah bentuk perjumpaan kita dengan Tuhan untuk merespon segala berkat atau pertolongannya yang kita rasakan kepada Tuhan. Nah, teman-teman semua, kata ibadah menjadi tidak asing lagi untuk kita dengar. Nah, sebagai orang Kristen, tata ibadah merupakan suatu bentuk respon kita kepada Tuhan, yang dimana isinya di dalam tersebut kita bisa bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman semuanya, ada aliran gereja yang mengatakan bahwa tata ibadah itu tidak penting. Tidak perlu menatanya, yang penting isinya ada pujian dan penyembahan. Apakah ibadah yang dilangsungkan tersebut bisa berjalan dengan baik? Tentu saja tidak, teman-teman. Jika kita tidak menata tata ibadah tersebut dalam ibadah, kemungkinan saja ibadah yang dilangsungkan tersebut tidak teratur, acak-acakan, misalnya berkat menjadi di atas, lagu awal pembukaan jadi di bawah. Mungkin ibadah yang kita langsungkan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Perlunya tata ibadah ini agar ibadah yang kita langsungkan bisa berjalan dengan teratur, baik, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ibadah di sini merupakan perjumpaan kita dengan Tuhan, sehingga kita harus menatanya tersebut dengan baik agar ibadah yang kita langsungkan berjalan dengan baik. Contoh konkretnya saja ya teman-teman, jika kita ingin bertemu dengan presiden, tentu saja kita tidak mungkin datang dengan seenaknya aja, semua gue lah, istilahnya gitu anak muda ya, istilah semua gue yang penting datang. Tentu saja tidak. Pasti ada aturan yang mengikatnya, misalnya cara berpakaian, bagaimana cara protokoler dalam menyambutnya. Demikian juga dalam tata ibadah, kita perlu aturan agar ibadah yang kita langsungkan tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, teman-teman, tata ibadah sangat penting bagi kita. Kita perlu menatanya dengan baik supaya ibadah yang kita langsungkan bisa berjalan dengan baik. Tata ibadah mengatur perjumpaan kita dengan Tuhan. Perjumpaan yang sangat manis dalam ibadah merupakan bentuk yang sangat berarti bagi setiap manusia atau orang-orang Kristen yang percaya padanya. Tuhan ingin berjumpa dengan kita melalui ibadah, karena disitulah tempat kita untuk merespon segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang kita rasakan daripadanya kepada kita, segala sesuatu bentuk kasih sayangnya kepada kita sebagai umat manusia.
Dan untuk merespons segala berkat pernyataan Tuhan kepada kita, kita perlu melakukan ibadah. Karena itu ibadah yang kita lakukan tersebut penuh dengan penghayatan. Kita merasakan bahwa sungguh-sungguh Tuhan ada memberikan kita segala berkat pertolongan sehingga kita ada pada saat ini. Nah, teman-teman sekalian, mengapa kita perlu menata tata ibadah tersebut? Apa pentingnya sih sehingga kita harus menata tata ibadah tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mengapa kita perlu menata tata ibadah. Kita perlu menata tata ibadah tersebut agar ibadah yang kita jalankan boleh berjalan dengan maksimal, dengan tujuan yang jelas, yang tentunya saja demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, di sini saya coba merangkum beberapa alasan mengapa kita perlu menata tata ibadah itu dengan baik. Nah, yang pertama yaitu kedekatan dengan Tuhan. Dengan menata tata ibadah, kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan melalui lingkungan di sekitar kita, teman-teman atau orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua, konsistensi. Dengan menata tata ibadah atau membuat jadwal rutin ibadah kita bisa menjadi konsisten bahwa saya akan beribadah tanpa gangguan atau kesibukan kita lagi. Kita mendahulukan bahwa ibadah itu nomor satu. Yang ketiga, kualitas ibadah. Dengan menata tata ibadah yang kita langsungkan dengan berkualitas yang baik. Tidak ada kata-kata atau boleh dikata susunannya boleh berjalan dengan baik, rapi, teratur, tidak ada yang terbalik-balik gitu. Misalnya berkat didahulukan, kan itu hal yang tidak mungkin kan. Jadi supaya kualitas ibadah kita itu baik dan teratur. Yang keempat, makna yang lebih dalam. Dengan menata ibadah, kita akan menciptakan pengalaman atau menciptakan arti yang boleh ibadah kita langsungkan. Dalam ibadah kita nantinya jika disusun dengan baik, pasti tentunya kita akan merasakan seolah kita berjumpa dengan Tuhan tanpa ada kesalahan-kesalahan teknis apapun. Dan yang terakhir, keharmonisan dan kedamaian. Melalui tata ibadah yang teratur dan terorganisir, kita dapat menciptakan keharmonian dan kedamaian dalam hidup kita. Ini membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari, entah dengan siapa kita bergaul dan dengan lingkungan sekitar kita. Teman-teman sekalian, jelas tadi saya katakan bahwa ibadah merupakan perjumpaan kita dengan Tuhan. Ibadah yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk merespons segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan berkat Tuhan yang selalu kita rasakan dalam setiap langkah kehidupan kita masing-masing. Teman-teman sekalian, tentu kata ibadah sejati tentu tidak menjadi asing lagi bagi kita. Dalam Roma pasal 12 ayat 1, saya akan membacakannya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jelas dalam Alkitab ini dikatakan bahwa persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, yaitu dengan mempersembahkan diri kita, dan itu adalah ibadah yang sejati.
kita mempersembahkan diri kita dalam setiap pelayanan Tuhan, dalam memberitakan Injil Tuhan, dan menolong sesama yang ada di lingkungan sekitar kita. Jelas di sini dikatakan ibadah yang sejati itu mempersembahkan diri kita untuk memuliakan nama Tuhan, dengan memuji-muji nama Tuhan, melakukan setiap ibadah, disiplin rohani. Teman-teman sekalian, mungkin kita semua berbeda-beda denominasi gereja. Tentunya juga tata ibadah kita pasti akan berbeda. Namun yang pasti bahwa yang terpenting di sini, tata ibadah tersebut harus ditata dengan baik dan teratur agar ibadah yang kita jalankan boleh maksimal dengan tujuan untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang boleh saya berikan, boleh share ke teman-teman mengenai apa hakikat tata ibadah, biarlah apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Jika ada kata tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. And I would like to say to thank you and see you next video. Bye bye.